Pemirsa, pemerintah sedianya akan segera melaksanakan program vaksinasi tahap kedua yang dikhususkan bagi pelayan publik dan lansia di atas 60 tahun. Setelah pada tahap 1, prioritas diberikan kepada tenaga kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini rencananya dimulai pada tanggal 17 Februari mendatang hingga bulan Mei 2021. Pelaksanaan program vaksinasi tahap kedua ini dilaksanakan lebih cepat dari semula yang dijadwalkan pada bulan Maret 2021. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini, kami sudah bersama juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, selamat sore Bu Nadia, apa kabar? Selamat sore Bang Dodi, sehat selalu ya. Alhamdulillah, sehat selalu Bu Nadia. Nah, ini program vaksinasi bagi pelayan publik dipercepat ya Bu Nadia ya, yang semula dijadwalkan bulan Maret ternyata maju, lusa sudah dimulai. Nah, bagaimana strategi dan pertimbangan utamanya sehingga kemudian dimajukan Bu Nadia? Ya, pada prinsipnya kan kita ketahui ya, untuk kita bisa mengatasi pandemi COVID-19, makin banyak orang yang mendapatkan vaksinasi dan makin cepat kita memvaksinasi orang, maka pengendalian ini akan bisa lebih cepat terjadi. Jadi memutuskan rantai penularannya akan lebih cepat terjadi. Selain itu juga pembentukan kekebalan kelompok yang kita harapkan ini juga bisa segera terjadi dengan kita melakukan percepatan akselerasi proses penyuntikan sesuai lebih cepat dari pentahapan yang tadinya kita rencanakan. Gitu Bang. Artinya seluruh infrastruktur, sarana dan SDM sudah siap dong ya kalau dipercepat ya Bu ya? Ya, dari sisi SDM dan sarana pendukung untuk pengelolaan rantai dinginnya sudah kita siapkan. Bahkan kita juga sudah punya 2 skenario kalau nanti terkait permasalahan distribusi dan penyimpanan sementara vaksin tersebut di gudang vaksinasi baik di kabupaten dan provinsi. Kita sudah akan meminta juga Bio Farma menggandeng juga dengan pihak swasta lainnya untuk membantu proses distribusi ini sampai dengan ke Fasiankes. Jadi bukan hanya sampai gudang provinsi, tapi sampai dengan ke gudang Fasiankes, yaitu rumah sakit maupun puskesmas. Oke, artinya kita juga sudah dapat pengalaman dari vaksinasi tahap pertama Bu Nadia. Nah, saya minta klarifikasi diperjelas kembali lagi terkait dengan mereka yang mendapatkan prioritas di tahap kedua ini, mulai dari wakil rakyat, pendidik, pedagang, hingga jurnalis seperti saya dan teman-teman ya Bu Nadia ya. Udah confirm ya? Betul, jadi selain lansia, lansia seluruh lansia ya, bukan hanya lansia petugas kesehatan, tapi seluruh lansia, kemudian pendidik, ya, guru, dosen, kemudian pekerja pariwisata, juga kemudian ada pemuka agama dan tokoh agama maupun penyuluh agama, juga pekerja transportasi publik, selain tentunya ASN dan aparat keamanan. Tetapi pada pelaksanaannya kami berharap bahwa masyarakat bersabar. Artinya kita akan melakukan pelaksanaannya ini secara bertahap. Berbeda dengan yang kita lakukan pada petugas kesehatan yang kita lakukan secara serentak di 34 provinsi. Karena kita melihat bahwa total sasaran ini kan untuk lansia itu 21,5 juta sasaran, dan untuk petugas pemberi pelayanan publik ini adalah 16,9 juta ya. Berarti kurang lebih akan dibutuhkan 38 juta sasaran yang artinya kurang lebih sekitar 75 juta dosis. Nah, saat ini yang kita miliki baru berjumlah sekitar 20 juta dosis, yang artinya kita juga akan masih menunggu pengiriman vaksinasi tahap-tahap berikutnya di akhir Februari dan Maret untuk memenuhi kekurangan tadi. Jadi masyarakat nanti harap tentunya bersabar dan menunggu ya informasi dari pemerintah setempat tentang jadwal pelaksanaan vaksinasi ini. Oke, berarti ada tahap-tahapannya ya Bu Nadia ya. Dan dari 17 juta lebih pelayan publik yang divaksinasi, kan pedagang Tanah Abang juga akan menjadi percontohan dalam program vaksinasi tahap kedua ini. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan sehingga para pedagang di Pasar Tanah Abang ini menjadi percontohan Bu Nadia?
Ya, jadi kita ingin mulai karena juga keterbatasan vaksin dan supaya bisa mendapatkan tentunya dampak yang optimal, kita mencoba melakukan vaksinasi ini secara klaster. Jadi artinya kita melihat di mana salah satunya terjadi interaksi yang sangat tinggi dan mobilitas yang sangat tinggi, tentunya ini yang menjadi dasar untuk kemudian kita melaksanakan vaksinasi dengan cara klaster ini. Dan kita tahu Tanah Abang kan salah satu pasar yang terbesar ya di Asia Tenggara, sehingga dengan kita melakukan vaksinasi secara klaster, secara kelompok khusus untuk pedagang pasar di Tanah Abang ini, harapannya tadi pemutusan rantai penularan khususnya karena interaksi yang tinggi dan mobilitas yang tinggi terjadi di pasar Tanah Abang ini kita bisa lakukan secara optimal. Dokter Nadia, ini soal koordinasi penting ini kita diskusikan. Kalau bicara tentang persiapan di atas kertas tentu kita yakin belajar dari pengalaman sebelumnya sudah siap. Tapi bagaimana pelaksanaan persiapan vaksinasi tahap kedua ini menyangkut koordinasi antara pusat dengan daerah, ini biar sinkron di lapangan ini. Gimana nih? Ya. Tentunya kami terus-menerus berkomunikasi ya dengan pemerintah daerah setempat, tentunya bersama-sama dengan Kemendagri dan juga dukungan-dukungan dari kementerian dan lembaga lain ya. Karena kita tahu bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi pada usia di atas 60 tahun maupun kepada petugas pemberi pelayanan publik itu sebagian besar juga adalah melibatkan kementerian atau lembaga atau institusi yang terkait ya dalam hal mulai dari proses verifikasi data, ini kita sudah koordinasikan mengenai jumlah maupun sasaran yang menjadi sasaran untuk pemberi pelayanan publik ini. Selain itu juga untuk pelaksanaannya seperti kami sampaikan, mengingat jumlah vaksin yang terbatas, maka proses untuk pelaksanaannya ini pun kita komunikasikan dengan provinsi dan kabupaten kota untuk bagaimana skema pelaksanaan daripada pemberian vaksinasi ini sesuai dengan stok vaksin yang ada. Oke. Dokter Nadia, ini saya minta klarifikasi ini soal teknis sedikit ya. Tadi kan Anda mengatakan akan dilakukan secara bertahap untuk tahap kedua ini. Siapa dan bagaimana penentuan tahap-tahapan dari profesi yang disebutkan tadi? Apakah misalnya lansia lebih dahulu, atau wakil rakyat dan pejabat kita lebih dahulu, atau mungkin jurnalis seperti saya dan teman-teman diprioritaskan, atau urut-urutannya bagaimana pengaturannya, Bu Nadia? Ya, jadi ada proporsi yang sudah kita sampaikan ya. Kemungkinan besar kita akan melihat misalnya untuk lansia ini adalah lansia yang masih aktif ya. Ini yang kita akan dahulukan. Artinya adalah lansia yang memang merupakan seorang pendidik seperti itu. Jadi ini yang akan kita utamakan. Kemudian nanti kalau kita melihat lagi dari pemberi pelayanan publik, misalnya pedagang pasar, ini akan kita utamakan. Juga guru, ini akan kita utamakan. Kemudian pemuka agama, ini akan menjadi hal yang utama. Nah, nanti secara bertahap tentunya kita akan juga melihat bagaimana pekerja transportasi publik, pariwisata, kemudian ASN juga tidak semua ASN, TNI dan Polri juga tidak semua TNI Polri, tapi TNI Polri yang memang sehari-hari bekerja untuk memberikan atau berhubungan lebih banyak kepada masyarakat. Juga untuk kementerian lembaga belum semua kementerian lembaga, tapi kementerian lembaga yang memang melakukan fungsi dan banyak kegiatan yang berhubungan kepada masyarakat. Ini juga termasuk jurnalis juga ya, Bu Nadia ya? Tidak semua ya? Ya, jurnalis mungkin tidak di awal-awal ini ya, Bang Dodi ya. Jadi kita berharap juga untuk masyarakat bersabar dan kita akan memberikan skema terbaik ya untuk bagaimana pemberian vaksinasi ini bisa kita lakukan. Tapi pada prinsipnya time frame-nya adalah dari mulai Februari ini sampai dengan April untuk kita menyelesaikan kedua kelompok ini. Baik, Bu Nadia, ada satu hal nih untuk verifikasi, misalnya ada satu orang yang kemudian menjalankan profesi ganda. Misalnya ada seorang jurnalis tapi dia juga seorang pendidik. Verifikasinya itu yang menentukan apakah pemerintah atau yang bersangkutan sendiri?
Ya, kalau ada dua data ini tentunya kan kami akan mendapatkan dua data dari Dewan Pers dan satu lagi adalah mendapatkan data dari Kemendristek BRIN ya Ya. terkait data ini. Dan nanti pada saat data ini masuk ke dalam sistem data kita, tentunya kalau sama dia akan otomatis terhilang salah satunya dan kemungkinan besar akan masuk ke dalam mungkin Kemendristek BRIN seperti itu. Baik. Bu Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tetap jaga kesehatan dan tetap melaksanakan tugas, Dr. Nadia. Baik, terima kasih. Jadi mohon kembali kami mengingatkan untuk masyarakat bersabar karena memang untuk tahap kedua ini kita butuh pentahapan karena terkait jumlah vaksinasi yang memang belum kita terima sepenuhnya. Baik, terima kasih Bu Nadia. Selamat sore, sampai jumpa. Pemirsa, demikian diskusi kami dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Prime Time segera kembali sesaat lagi.